Saudara, bermula dari cekcok berujung di meja hijau. Itulah yang terjadi di Magetan, Jawa Timur. Seorang pedagang toko kelontong menggugat dua pedagang sayur. Bahkan tak main-main, nilai gugatannya menyentuh angka 540 juta rupiah. Si pemilik toko kelontong kesal karena usahanya sepi dan menuding semua ini gara-gara aktivitas si tukang sayur. Gue menghasut orang lain, gue nggak boleh cari makan di sini. Emang kampung mana? Siapa yang menghasut? Kamu menghasut kemana-mana, kamu seluruh. Emang lurah siapa? Raja di sini. Saya nggak menghasut. Kamu menghasut warga di sini. Bahwa kamu larang cari makan, ha? Kamu ngadu kemana-mana. Inilah momen saat Bitner Sianturi, si pemilik toko kelontong, mendapati Sumarno berjualan sayur dengan mobil bak terbuka. Keduanya sempat terlibat cekcok. Peristiwa ini terjadi pada 26 Januari lalu di Desa Pesu, Kecamatan Mauspati, Magetan. Bukan kali ini saja, saudara, Bitner kesal dengan Marno yang disebutnya mangkal berjualan. Bitner merasa itulah yang membuat jualan di tokonya sepi. Gue menghasut orang lain, gue nggak boleh cari makan di sini. Emang kampung mana? Siapa yang menghasut? Kamu menghasut kemana-mana, kamu seluruh. Dan inilah kondisi toko kelontong milik Bitner Sianturi dan istrinya. Toko kelontong Bitner sepi pembeli, bahkan beberapa lapaknya kosong. Kondisi ini berbeda dengan 2013 silam saat toko mulai berdiri. Sempat ramai pembeli, omset penjualannya bisa mencapai 2 juta rupiah per hari. Namun omset berjualan perlahan terus menurun sampai lebih dari 80%. Menurut Bitner, penjualan lesu semenjak Desa Pesu mulai ramai didatangi oleh pedagang sayur keliling. Bitner menggugat dua pedagang sayur keliling yang memakai mobil bak terbuka yang disebutnya jualannya sama dengan isi toko dan kerap mangkal di sekitar tokonya. Bitner merasa itulah yang menjadi penyebab utama anjloknya penjualan dari tokonya. Sementara itu, Marno bukanlah satu-satunya yang digugat oleh Bitner ke Pengadilan Negeri Magetan. Masih ada 4 orang lainnya, yakni satu lagi pedagang sayur yang bernama Wiono. Sementara 3 tergugat lainnya adalah Kepala Desa Pesu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, serta Ketua RT setempat. Bitner menggugat sebesar 540 juta rupiah yang ia klaim merupakan kerugian selama 5 tahun akibat menurunnya omset toko kelontong miliknya. Menurut Bitner, ada surat pernyataan bersama yang dikeluarkan pada tahun 2022 yang memperbolehkan pedagang untuk berdagang tetapi tidak boleh mangkal dan tidak boleh berada terlalu dekat dengan pedagang lainnya. Memang waktu kami buka toko ini sekitar 2012-13 itu full semuanya ada, dagangan kami semuanya ada. Ada gas, ada air minum, semua sembako ada, plus bensin itu. Semuanya lengkap. Setelah mereka itu mangkal di sekitar situ depan musola itu, di perapatan rumah kami ini antara RT 7 RT 6, di RT 6 ini, itu kan jaraknya sekitar 50 meter ya dari toko kami ini. Berkurang dari 90%, 70%, 60%, sampai 8 tahun terakhir ini sampai 80-90% kehilangan income kami dari toko kami ini. Lalu bagaimana reaksi pedagang sayur Sumarno usai mendapatkan gugatan ini? Sumarno tetap menjalani hari-harinya dengan berkeliling berjualan sayur. Pikap Sumarno masih ramai didatangi para pembeli di Desa Pesu pada Selasa pagi. Sumarno tak gentar menghadapi gugatan karena merasa dirinya tidak bersalah. Dan oleh karena itu, Sumarno juga tidak akan membayar sepeser pun kepada penggugat. Sejumlah warga justru merasa terbantu dengan kehadiran tukang sayur keliling. Ya, saya hari ini tetap jualan, tapi besok ya saya tetap hadir karena sudah ada pengacara. Jadi nggak ada persiapan khusus apa itu nggak ada ya? Nggak ada, sudah diserahkan ke kuasa hukum. Kalau mental siap ya, nggak takut atau gimana? Nggak, siap. Kalau tuntutannya sebenarnya berapa sih Mas dia gugatannya? Gugatannya 504 juta. Waktu mediasi kemarin katanya turun itu? Waktu mediasi itu turun mintanya cuma 10 juta. Terus itu nanti
Dibayar nggak nanti kalau? Nggak, sepeser pun nggak ada yang mau membayar karena posisi nggak salah, merasa nggak salah. Enggak setiap hari juga belanjanya. Tapi terbantu. Ada belanja nggih sama Mas Warno. Tapi terbantu Bu ya dengan adanya ini Bu ya. Iya terbantu. Kalau untuk harga seperti apa Bu? Sama. Biasanya malah kalau beli banyak kan ada kortingan harganya gitu. Kalau untuk barang-barangnya sayuran seperti apa nih? Lengkap, mau apa aja lengkap, yang penting jangan siang. Soalnya rebutan sama ibu-ibu yang lain juga. Kualitasnya bagus ya ini? Iya, Barang-barang. seger-seger langsung dari Magetan soalnya. Iya. Nah, penjual sayur keliling di sini tuh mengganggu nggak Bu dengan tokonya Ibu nih Bu? Enggak sama sekali, malah saya terbantu. Soalnya nggak bisa kemana-mana, saya kan jualan toko kelontong. Jadi nggak bisa beli sayuran, kalau dia nggak datang ke sini saya nggak bisa. Jadi Ibu juga beli di penjual sayur keliling juga ya? Membeli di situ juga Iya, ya? membeli di situ. Dan pada 5 Februari lalu, ribuan pedagang sayur keliling se-Kabupaten Magetan berbondong-bondong ke kantor Pengadilan Negeri Magetan. Sebagai bentuk solidaritas, mereka memberikan dukungan kepada 2 rekan mereka yang tengah menjalani sidang pertama. Para tukang sayur datang lengkap dengan kendaraan yang biasa mereka gunakan untuk keliling berjualan sayur. Para pedagang sayur keliling ini meminta agar gugatan atas rekan mereka dicabut. Maka dari kami dari Paksuran Pedagang Sayur memberi support, memberi semangat pada rekan kami Marno dan Wiono agar Mas benar-benar ikhlas menjabut tuntutan mereka. Jadi sidang selesai. Sekarang tuh gimana Pak jualannya? Dilarang jualan tuh gimana Pak? Maksudnya nggak dilarang, tapi tidak boleh berjualan di tempat mereka. Tapi mereka kan lewat dipanggil oleh pembeli. Itu ada 3 pembeli sebenarnya. Orang tua-tua yang tidak bisa berjalan jauh. Upaya damai dalam mediasi pertama masih menemui jalan buntu. Akhirnya, sidang dengan agenda mediasi kedua kembali digelar di Pengadilan Negeri Magetan pada Rabu lalu. Tensi di sidang kedua ini sudah mulai turun. Hal ini berbeda dengan sidang pertama di mana suasana sempat memanas. Bitner pun akhirnya mencabut gugatannya. Ya, setelah upaya mediasi kedua di Pengadilan Negeri Magetan, Bitner akhirnya mencabut gugatan termasuk kepada 2 pedagang sayur keliling, Sumarno dan Wiono. Bitner Sianturi dengan para tergugat akhirnya menempuh jalur damai. Penggugat bersedia mencabut gugatannya dan membatalkan tuntutan ganti rugi sebesar Rp540 juta terhadap para tergugat. Bitner mengungkapkan dirinya ingin suasana Magetan kembali kondusif dan kehidupan sosial di Desa Pesu kembali normal. Ia pun meminta maaf telah membuat kegaduhan akibat aksinya menggugat tukang sayur keliling. Hari ini mediasinya berakhir dengan pencabutan gugatan saya. Biar semuanya kondusif, biar semuanya damai kembali seperti semula. Semoga tidak lagi permasalahan seperti itu terulang ke depannya. Alasannya Mas? Alasannya kemaslahatan orang banyak katanya beliau itu. Ada syarat nggak Mas? Dalam? Ada persyaratan? Persyaratan ada nggak? Nggak ada persyaratan. Kembali ke hati nurani masing-masing aja lah. Jadi tidak ada seperti yang dikatakan kita. Nggak ada, itu hanya framing aja itu. Jadi semuanya semua kondusif. Tadi kembali ke kemaslahatan orang banyak seperti itu. Suasana haru dan rasa syukur terasa di Pengadilan Negeri Magetan. Tampak lega, senyum terus merekah dari wajah Sumarno dan Wiono. 2 pedagang sayur keliling ini lalu sujud syukur usai keluar dari ruangan. Mereka mengaku lega karena gugatan terhadap mereka resmi dicabut tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Nggak ada permasalahan. Sampai yo rela hati yo damai gitu Mas. Walaupun sempat direpoti gimana gitu. Rela. Intinya sudah damai. Clear ya. Penting satu dol nah ngono. Nggih, penting dodol. Kasus ini akhirnya berakhir damai, saudara. Tidak semua masalah harus berakhir di meja hijau. Apalagi dengan lingkungan terdekat. Penyelesaian secara musyawarah dapat menjadi jalan yang lebih baik.